Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu cintai dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan semangat untuk belajar kita pada hari ini. Baik, untuk itu anak-anak ibu kita akan memasuki pelajaran kita seperti biasa. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan Ibu akan memberikan materi kita mengenai tentang menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum itu, marilah kita membaca doa sebelum belajar agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kemudahan untuk anak-anak ibu dalam menerima ilmu yang telah ibu berikan, dan semoga dapat ilmu yang bermanfaat dan kelak anak ibu akan mendapatkan kesuksesan lahir dan batin. Baik, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kefahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, apakah anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat? Apakah semuanya hadir? Ya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada anak-anak ibu, dan bagi yang anak ibu yang belum masuk, baik dalam di rumah masih ada yang kurang sehat, semoga Allah angkat segala rasa sakitnya dan kembali lagi belajar bersama kita. Amin. Baik anak-anak ibu, perhatikan yang telah ibu berikan ini kepada anak ibu itu mengenai tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. B. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul yang menerimanya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani ada 4. Ya. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina atau Mesir pada abad 12 SM. Pokok ajaran kitab Taurat itu berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Yang kedua, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem atau Israel. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Nah, yang ketiga, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 SM di daerah Yerusalem atau Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Kemudian yang keempat, kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pada abad ke-16 Masehi
di dua kota, yaitu kota Mekah dan Madinah atau Arab Saudi. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji dan ancaman, serta masak atau sejarah umat yang lampau. Nah, ini ada cara beriman kepada kitab suci Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Yang ketiga, membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Nah, contoh gambar kitab-kitab Allah. Kitab ada Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian ada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kemudian ada Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terlihat jelas ya bahwa ini ada contoh gambar kitab-kitab Allah. Nah, kemudian ada keutamaan Al-Quran dari kitab yang lain. Yang pertama itu Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman, kemudian tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat menandingi kehebatan Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Yang keempat, isi Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia dan sesuai dengan fitrah manusia. Seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, menghargai perbedaan, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Nah, hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku yang saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, saling berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Nah, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah itu ada 6. Yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang menjadikan hidayah bagi setiap umat. Yang ketiga, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab atau hukum-hukumnya sesuai keadaan setiap umat. Yang keempat, meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. Yang kelima, menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama lain. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab diturunkan kepada para rasulnya. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, baik secara ijmali, global maupun tafsili terperinci. Yang kedua, ada jumlah kitab Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu yang pertama Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Baiklah, anak-anak ibu, sudah ibu jelaskan. Semoga yang ibu sampaikan tadi itu bermanfaat untuk anak-anak ibu, dan semoga Allah memberikan kemudahan dan anak-anak ibu dalam keadaan sehat, dan semoga di pertemuan berikutnya anak-anak ibu tetap semangat untuk belajarnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan
Dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.